Assalamualaikum, kembali lagi. Sekarang kita akan bahas Chelsea. Chelsea di pertandingan pramusim kali ini menghadapi Brighton berhasil menang dengan skor 4-3. Secara permainan dari Chelsea kalau menurut saya masih banyak kekurangan, terutama di lini pertahanan. Gampang sekali kebobolan dan gampang sekali keserang. Back tengahnya juga terlihat kurang kompak. Terus kipernya harus diberikan pesaing ini Kepa. Kalau hanya mengandalkan Kepa saja ya agak miris ya. Setelah ditinggal oleh Mendy, Kepa harus mendapatkan pesaing baru yang kualitasnya semoga lebih bagus dibandingkan Kepa. Terus Chelsea musim ini banyak sekali kehilangan pemain, terutama pemain senior dan pemain bintang. Ada Edouard Mendy, terus Kalidou Koulibaly, terus Kovacic, Kante, dan Hakim Ziyech, terus Pulisic, dan masih banyak lagi pemain yang akan keluar dari Chelsea dan diganti oleh para pemain muda. Dan Chelsea masih membutuhkan para pemain baru agar kedalaman skuad dari Chelsea bisa lebih dalam lagi dan siap untuk bermain di Liga. Dan bahas pertandingan kali ini, seperti ada bilang, pertahanan dari Chelsea itu sangat buruk. Tetapi Chelsea ketika membangun serangan, proses serangannya sangat bagus. Tidak seperti musim lalu yang nyarangnya tuh muter-muter, tapi sekarang sudah sangat bagus. Mereka bisa kompak dalam hal menyerang dan bisa mendapatkan peluang yang bagus. Gol dari Chelsea pada pertandingan kali ini, keempat gol dari Chelsea kalau menurut saya prosesnya bagus semua. Di babak pertama skornya 1-1. Berkat gol dari Chelsea itu gol penyama kedudukan tuh gol dari Kunku. Sebelumnya Chelsea kebobolan melalui gol dari Welbeck. Itu murni kesalahan dari para pemain bertahan dari Chelsea yang gagal menghalau bola dan Kepa tidak bisa berbuat banyak, dia hanya diam saja. Setelah itu merespon melalui gol Kunku. Gol Kunku juga sangat bagus. Kerjasama antar pemain antara Chilwell, Chukwuemeka dan Kunku. Terus di babak kedua ya awalnya tidak ada perubahan permainan dari Chelsea. Brighton lebih menyerang, mereka menutup pergerakan para pemain Chelsea. Ketika para pemain Chelsea menyerang atau memegang bola, langsung dipres oleh para pemain Brighton. Tetapi bagusnya dari para pemain Chelsea ketika lolos dari pressing ketat dari para pemain Brighton, mereka mendapatkan peluang bagus. Dan setelah pemain Brighton mendapatkan kartu merah, permainan Chelsea sedikit meningkat, sangat meningkat. Bahkan bisa mencetak 3 gol di babak kedua berkat gol dari Mudryk, Nicholas Jackson, dan Gallagher. Itu gol yang sangat bagus semua prosesnya, terutama gol dari Mudryk berkat kerjasama antara Nicholas Jackson dan Mudryk. Ini gol pertama bagi Mudryk di musim ini. Gol pertama bagi Mudryk setelah bergabung dari Chelsea. Ya musim lalu Mudryk mainnya hancur-hancuran, semoga kedepannya Mudryk bisa lebih bagus lagi. Dan ada beberapa pemain muda yang bermain bagus kalau menurut saya, terutama dua pemain tengah yaitu Cacedae dan Santos. Kalau yang lainnya saya nggak hafal karena nama-namanya kan asing semua, saya tidak terlalu hafal. Para pemain dari Chelsea ini kan diisi oleh para pemain muda. Dan Chelsea di babak kedua kebobolan 3 gol. 2 gol ya. 2 gol. Berkat gol yang satunya penalti, terus yang proses yang kedua itu, gol ketiga itu karena kesalahan dari para pemain bertahan dari Chelsea, khususnya pemain back tengah karena gagal menghalau serangan dari para pemain Brighton. Dan saya yakin Chelsea akan meningkat dibandingkan musim lalu yang bermain ancur-ancuran. Saya yakin Pochettino bisa mengangkat tim. Tetapi Chelsea masih membutuhkan beberapa pemain baru untuk mengisi kedalaman skuad dari Chelsea agar siap bermain di Liga. Khususnya di posisi kiper, Kepa itu harus ada pesaing. Dia itu harus mendapatkan persaingan agar dia bisa lebih bagus. Ketika dia bermain jelek langsung diganti oleh kiper baru tersebut. Dan di posisi back tengah harus ada tambahan lagi, kan 2 back dari Chelsea yaitu Badiashile dan Fofana kan cedera, terutama Fofana cederanya sangat parah. Dan back seniornya dari Chelsea yang kondisinya fit cuma 3, yaitu Thiago Silva, Colwill, dan Chalobah. Chelsea harus menambah 1 lagi pemain yang berkualitas untuk di posisi back tengah. Kalau di posisi back sayap nggak usah diganti lah, kan sudah bagus-bagus pemainnya, tidak terlalu bermasalah. Dan di posisi gelandang ini harus ada pemain baru,
Dan kabarnya Chelsea sekarang sedang negosiasi maksudnya dengan Sassuolo. Ini harganya terlalu mahal ya. Mudah-mudahan negosiasinya bisa lancar. Ya kalau dapat bagus, kalau nggak dapat ya harus mencari pemain baru lagi. Kan kalau beli Sassuolo kan bisa diduetkan dengan Enzo Fernandez. Enzo Fernandez tuh kasihan ya. Musim lalu dia bermain bagus tetapi duetnya itu kurang bagus, yaitu Gallagher. Terlihat sangat kesulitan dia juga ikut bertahan. Harusnya dia tuh ada duet yang mampu dalam hal bertahan agar dia bisa fokus dalam membangun serangan. Ini Enzo tuh sangat bagus loh kalau dalam membangun serangan. Gelandang kreatif. Dan di posisi depan juga harus ada beberapa pemain baru lagi, khususnya pemain yang lebih berpengalaman. Karena skuad Chelsea kan banyak diisi oleh para pemain muda. Harus ada tambahan lagi. Kalau mengandalkan pemain muda ya sangat sulit untuk bersaing di Liga Inggris yang sangat ketat. Musuh-musuhnya kan pesaingnya ya sangat berkualitas secara pemainnya. Dari Manchester City musim lalu berhasil triple winner dan pemainnya juga bagus-bagus, kedalaman skuadnya bagus. Dari Arsenal sekarang ada beberapa pemain baru. Salah satunya ada Kai Havertz dan ada Declan Rice, pemain asal West Ham, gelandang bertahan yang sangat berkualitas secara permainan. Mantan akademi dari Chelsea, Declan Rice itu. Dan Liverpool juga ada beberapa pemain baru, khususnya di posisi tengah ada Szoboszlai dan McAllister, itu juga wajib diwaspadai oleh Chelsea. Dan Manchester United juga ada beberapa pemain baru seperti Mason Mount, ada Onana juga. Ya intinya Chelsea harus memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Di pramusim ini Chelsea nggak usah terlalu fokus untuk menang. Lebih baik fokus memperbaiki kekurangan-kekurangan ini, terutama dalam hal bertahan dan dalam hal menyerang juga harus diperbaiki lagi. Untuk pramusim ini nggak usah ngincar menang kalah, yang penting bisa lihat kekurangan dari pemain gimana, permainannya seperti gimana, harus diperbaiki lagi. Dan harus memberikan kesempatan untuk para pemain muda agar bisa mendapatkan jam terbang. Di pertandingan selanjutnya, di pertandingan pramusim ini akan menghadapi Newcastle United tanggal 27 sekitar jam 7 pagi. Yang mudah-mudahan ada perbaikan. Semoga Chelsea kedepannya bisa lebih bagus lagi dan permainannya bisa meningkat. Terus peringkatnya jangan seperti musim lalu yang sangat jelek di peringkat 12. Ini sangat memalukan dari Chelsea, tim sekelas Chelsea yang pernah juara Liga Inggris, Liga Champions, Piala Dunia antar klub, dan masih banyak lagi. Kok malah berada di peringkat 12, ini sangat memalukan. Mudah-mudahan musim depan bisa lebih bagus lagi. Saya akhiri percobaan kali ini. Kalau ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum.